Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Andre Onana ganti agen, ada apa ini? Ada informasi menarik datang dari Andre Onana. Kiper Manchester United itu dilaporkan baru saja berganti agen. Onana bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 silam. Sang kiper direkrut dari Inter Milan dengan mahar transfer yang cukup mahal. 2 tahun terakhir, performa Andre Onana masih naik turun. Alhasil sang kiper cukup sering mendapatkan kritikan belakangan ini. Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Andre Onana. Sang kiper dilaporkan baru saja berganti agen. Menurut laporan Romano, Onana baru-baru ini memutuskan untuk berganti agen. Dia bergabung dengan salah satu agen besar Eropa, Valdi Ramadani. Dia telah bergabung dengan agensi sang agen Lian Sport. Perpindahan agen ini tergolong cukup mengejutkan sehingga muncul spekulasi terkait masa depan dari sang kiper. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa pergantian agen Onana ini tidak mengindikasikan apapun. Sang kiper dilaporkan tidak berganti agen karena dia berganti klub. Dia hanya berganti agen tanpa niatan berpindah klub. Sang kiper tidak sedang menjalin komunikasi dengan klub lain manapun, sehingga kemungkinan besar dia masih akan bertahan di Manchester United. Onana sendiri saat ini masih menjadi andalan dari Ruben Amorim, meski selalu mendapatkan kritikan dari para fans Manchester United. Sang kiper masih dijadikan kiper utama oleh sang pelatih karena dia masih jadi kiper terbaik dari Manchester United untuk saat ini menurut mereka. Manchester United akan segera bangkit, tidak selamanya United bakal terpuruk. Legenda Manchester United, Gary Neville, meyakini bahwa keterpurukan setan merah tidak bakal berlangsung selamanya. Meski saat ini MU masih terpuruk di papan bawah klasemen Premier League dan tidak bermain di Liga Champions, Gary Neville percaya mantan klub bakal bangkit dan kembali meraih kejayaannya. Sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013, United mengalami penurunan drastis. Klub yang dahulu mendominasi sepak bola Inggris kini terus mencatatkan rekor buruk. Namun Gary Neville yakin bahwa kebangkitan itu hanya soal waktu. Gary Neville menyoroti kesalahan fatal manajemen MU dalam mempersiapkan era pasca Ferguson. Dia menyebut bahwa periode transisi setelah Ferguson dan juga David Gill meninggalkan klub adalah bencana total dan menyalahkan keluarga Glazer sebagai penyebab utamanya. Dia juga membandingkan bagaimana Liverpool lebih sukses dalam menghadapi transisi kepelatihan pasca Jurgen Klopp, sementara Manchester United gagal total. Neville melihat adanya harapan dengan masuknya Ineos sebagai pemegang saham baru. Meski dia lebih memilih akuisisi penuh dan keluarnya keluarga Glazer, Neville tetap menilai perubahan ini sebagai langkah awal yang cukup positif. Setidaknya ada perubahan, mereka mulai membuat keputusan, mereka harus diberikan waktu 3 atau 4 tahun. United seharusnya memiliki stadion berkapasitas 100.000 penonton dan pusat pelatihan terbaik. Itu yang mereka butuhkan untuk kembali ke kejayaannya, ungkap Gary Neville. Neville pun memahami situasi sulit yang dihadapi Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United. Meski MU masih dalam masa sulit, Gary Neville yakin klub ini bakal bangkit dan kembali meraih kejayaannya yang besar. Saya yakin Amorim tidak percaya dengan apa yang dia lihat di lapangan, namun saya yakin ini bakal berubah. Saya percaya United akan juara lagi dan mereka bakal menang besar. Anda tidak bisa terpuruk selamanya, tambah dari Gary Neville. Kebangkitan United memang membutuhkan waktu, tetapi bagi Neville, era kejayaan setan merah hanya tinggal menunggu waktu. Tottenham Hotspur versus Manchester United 16 Februari. Tottenham Hotspur dan Manchester United bakal bertemu di Tottenham Hotspur Stadium pada pekan ke-25 Premier League musim ini. Pertandingan Liga Inggris antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United ini dijadwalkan bakal kick off pada Minggu 16 Februari jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat dan bakal live streaming di video. Tottenham dan Manchester United baru mengalami nasib yang kontras di ajang FA Cup. Tottenham Hotspur tersingkir, sedangkan MU melaju ke putaran kelima. Spurs disingkirkan Aston Villa. Bermain tandang, Tottenham Hotspur kalah 1-2. Satu-satunya gol Tottenham Hotspur dicetak oleh Matt Stell. Bagi Tottenham Hotspur yang sebelumnya disingkirkan Liverpool di semifinal Carabao Cup, ini ibarat 2 pukulan beruntun yang menyakitkan. Sementara itu, Manchester United bangkit dari kekalahan menyisakan 0-2 dari Crystal Palace di Old Trafford dengan menaklukkan Leicester City 2-1 di FA Cup. Sempat tertinggal di menit 42, pasukan Amorim berbalik menang secara dramatis dengan gol-gol Zirkzee dan Harry Maguire. Manchester United sudah 2 kali bertemu dengan Spurs musim ini, yaitu pada pekan ke-6 Premier League di Old Trafford dan perempat final Carabao Cup di markas Spurs. Dalam 2 pertemuan itu, MU selalu kalah. Mereka kalah 0-3 dan 3-4.
Pada pertemuan ketiga nanti, mampukah MU membalas 2 kekalahan sebelumnya ataukah mereka justru bakal kembali tumbang di tangan Spurs? Postecoglou ungkapkan Amorim butuh waktu 2 tahun untuk sukses di Manchester United. Ruben Amorim menjalani start kurang meyakinkan sebagai manajer Manchester United. Ange Postecoglou percaya Amorim butuh 2 tahun sebelum meraih kesuksesannya. Ditunjuk pada November 2024, Amorim telah memimpin 20 pertandingan MU di seluruh kompetisi. Tapi Manchester United hanya meraih 10 kemenangan dengan 8 kekalahan. Selain itu, setan merah kurang gacor setelah cuma membukukan 36 gol dan sudah kebobolan 35 gol. Pada prosesnya, MU-nya Amorim masih berkutat di luar 10 besar Premier League. Sampai pekan ke-24, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menempati peringkat ke-13 klasmen dengan 29 poin. Berjarak 14 poin dari Chelsea di papan atas dengan sisa 14 pertandingan. Meski begitu, performa Manchester United lebih baik di luar Liga. Manchester United sukses menembus babak 16 besar Piala FA dan Liga Eropa. Amorim mengakui posisinya tidak sepenuhnya aman berkaitan dengan hasil naik turun dari Manchester United. Sekalipun kontrak Amorim masih berlangsung sampai 2 tahun ke depan. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou juga mengalami situasi serupa dengan koleganya itu setelah timnya terlempar ke peringkat ke-14 klasmen Liga Inggris. Postecoglou dan Amorim bakal beradu taktik saat Spurs menjamu Manchester United pada Minggu 16 Februari. Saya punya rasa hormat untuk semua manajer karena saya tahu seberapa sulitnya. Saya yakin jika Anda bertanya kepada Amorim, maka dia bakal mengatakan dia hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada dirinya, ungkap Postecoglou. Sekarang jika ada yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat, mereka hidup di dunia khayalan. Saya sadar siapa saya untuk menasihati siapapun, tetapi jika Manchester United tetap bersama Ruben Amorim selama 2 tahun ke depan, mereka bakal melihat kemajuan, tentu saja, karena itulah waktu yang dibutuhkan, tambah dari Postecoglou. Alhamdulillah operasi sukses, Lisandro Martinez bakal absen lama di skuad MU. Ada informasi baru seputar situasi Lisandro Martinez. Bek Manchester United itu dilaporkan sudah sukses melakukan operasi untuk menyembuhkan cederanya. Manchester United baru-baru ini mengalami musibah. Bek mereka Lisandro Martinez mengalami cedera melawan Crystal Palace. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengkonfirmasi bahwa Martinez mengalami cedera ACL. Sang pemain dilaporkan harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait kondisi Martinez. Dia menyebut bahwa sang bek telah sukses menjalani operasi. Menurut laporan tersebut, Martinez sudah menjalani proses operasi untuk penyembuhan cederanya. Proses ini berjalan dengan lancar. Tim dokter tidak menemukan kendala berarti untuk menangani cedera sang pemain. Alhasil Martinez kini sudah masuk dalam periode pemulihan pasca operasi itu. Menurut laporan yang sama, Martinez saat ini sedang fokus agar dia bisa pulih lebih cepat dari cederanya. Tim medis MU memperkirakan proses pemulihan ini butuh waktu cukup lama. Dia diperkirakan butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk pemulihannya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Martinez sedang mengupayakan agar dia bisa pulih sebelum akhir tahun 2025 nanti.